Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 4 Jatigui, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 1.2. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus berusaha untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu: yang pertama, berpihak pada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, reflektif; yang keempat, kolaboratif; dan yang kelima, inovatif. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak, maka harus selalu bergerak untuk mengutamakan kepentingan murid. Hal-hal yang saya lakukan sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid yaitu: yang pertama, membuat kesepakatan kelas saat pembelajaran; yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya dengan pemberian ice breaking biar siswa tidak merasa bosan. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik dan menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Sebagai seorang guru penggerak, maka saya harus terus melakukan pengembangan diri yang positif melalui pelatihan tanpa menunggu adanya perintah dari kepala sekolah maupun dinas. Hal-hal yang saya lakukan terkait dengan nilai mandiri adalah mengikuti kegiatan BIMTEK atau pelatihan baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Kemudian mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terkait dengan dunia pendidikan. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang ketiga yaitu reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang ada, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai pembelajaran untuk menuntun ke arah yang lebih baik. Untuk pengalaman positif tentunya bisa kita lanjutkan atau bisa kita jadikan acuan. Sebaliknya, pengalaman negatif bisa kita jadikan pengalaman, kemudian kita perbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Hal-hal yang saya lakukan terkait dengan nilai reflektif yaitu: yang pertama, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran dalam kelas sehingga bisa mengetahui hal-hal yang positif dan negatif dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan sekolah terkait dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, melalui kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, kita bisa berbagi praktik baik dengan anggota komunitas, membahas permasalahan seputar dunia pendidikan, dan melakukan diskusi penyelesaiannya. Nilai guru penggerak yang keempat yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dalam ekosistem pendidikan di sekolah, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah, komite, paguyuban, dan warga sekitar sekolah. Hal-hal yang saya lakukan terkait dengan nilai kolaboratif adalah: yang pertama, melaksanakan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan kegiatan sekolah dan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam forum KKG terkait dengan program kerja gugus maupun hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan.
Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan komite sekolah terkait dengan program sekolah, misalnya dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan wali murid, paguyuban, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah terkait dengan program sekolah. Nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus senantiasa membuat dan menerapkan ide-ide yang berhubungan dengan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Hal-hal yang saya lakukan terkait dengan nilai inovatif yaitu yang pertama, menerapkan pembiasaan positif kepada siswa untuk menguatkan pendidikan karakter. Yang kedua, menciptakan yel-yel bersama siswa sehingga bisa memotivasi siswa untuk selalu bersemangat dalam melakukan segala aktivitas. Yang ketiga, memanfaatkan lahan kosong di sekolah dengan tanaman yang produktif dan tepat guna, misalnya dengan menanami toga. Yang keempat, memilah sampah organik dan anorganik sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kelima, membuat handout pembelajaran sehingga memudahkan siswa untuk belajar mandiri. Demikian penjelasan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.